Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama sepakat bahwa imam menanggung semua kewajiban-kewajiban sholat yang dilakukan oleh makmum selain bacaan Al-Quran. Dan tentang hal yang satu ini ada 3 pendapat di kalangan mereka. Yang pertama, makmum membaca bersama imam atas bacaan yang dibaca dengan suara pelan, bukan bacaan yang dibaca dengan suara yang keras. Kemudian yang kedua, makmum sama sekali tidak membaca bersama imam. Dan yang ketiga, makmum membaca Al-Fatihah dan lainnya yang dibaca oleh imam dengan suara pelan dan membaca dengan suara keras surat Al-Fatihah saja. Dalam hal bacaan keras, ada sebagian ulama yang membedakan antara harus mendengarkan yang dibaca atau tidak harus mendengarkannya. Jika makmum tidak mendengar bacaan imam, dia boleh membaca surat Al-Quran yang lain, tetapi jika mendengarnya, dia tidak perlu membaca itu. Imam Malik berpegangan pada pendapat yang pertama, tetapi dia menganggap baik membaca ketika imam membaca dengan pelan. Imam Abu Hanifah berpegang pada pendapat yang kedua, dan Imam Asy-Syafi'i berpegang pada pendapat yang ketiga. Sementara Imam Ahmad bin Hambal cenderung pada pendapat yang membedakan persoalannya tersebut. Nah, sebab perbedaan pendapat para ulama tersebut karena adanya beragam hadis tentang hal itu, yaitu ada 4 hadis kurang lebih. Yang pertama, sabda Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat sama sekali tanpa membaca Al-Fatihah. Dan juga hadis-hadis senada yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang kewajiban membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bersumber dari Abu Hurairah. Sesungguhnya setelah selesai sholat yang bacaannya menggunakan suara keras, Rasulullah bertanya, apakah tadi ada seorang di antara kalian yang ikut membaca bersamaku? Kemudian seorang sahabat menjawab, ada saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku nyatakan mengapa diperselisihkan dalam membaca Al-Quran yang aku baca. Sejak itu orang tidak lagi ikut membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah dengan suara keras. Kemudian yang ketiga, hadis Ubadah bin As-Samit. Dia berkata, Rasulullah sholat subuh bersama kami. Aku ikut membaca apa yang beliau baca. Selesai sholat, beliau bersabda, tadi aku perhatikan kalian membaca di belakang imam. Kemudian kami menjawab, benar. Kemudian Nabi bersabda, jangan kalian lakukan itu lagi kecuali terhadap Al-Fatihah. Kata Abu Umar, hadis Abu Ubadah bin As-Samit di sini berasal dari riwayat Makhul dan yang lainnya. Sanadnya mutasil dan sahih. Kemudian yang keempat ada hadis Jabir. Nabi berkata, "Man kana lahu imamun fa qiraatuhu lahu qiraatun." Barang siapa yang mengikuti seorang imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Dalam masalah ini ada hadis kelima yang dinilai sahih oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu riwayat yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza qara'al imamu fa'ansitu." Jika imam sedang membaca, maka dengarkanlah dengan tekun. Para ulama berbeda pendapat tentang soal mengkompromikan hadis-hadis tersebut tentang larangan membaca ketika imam membaca dengan suara keras. Ada sebagian ulama yang mengecualikan membaca Al-Fatihah saja berdasarkan hadis Ubadah tersebut. Dari dalil umum berupa sabda Rasulullah yang berbunyi tidak ada sholat sama sekali tanpa membaca Al-Fatihah ini. Ada sebagian ulama yang mengecualikan makmum saja dalam sholat yang bacaannya dibaca dengan suara keras, karena ada larangan yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Hal itu dikuatkan dengan lahiriah firman Allah yang berbunyi, dan apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah dengan tekun dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kata mereka, perintah dalam ayat tersebut hanya berlaku di dalam sholat saja. Di antara mereka juga ada yang mengecualikan bacaan wajib bagi makmum, baik dalam sholat sir, yaitu sholat yang bacaannya dibaca dengan suara pelan, maupun sholat jahr, yaitu sholat yang bacaannya dibaca dengan suara keras. Dan bacaan wajib itu hanya berlaku untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian, berdasarkan hadis Jabir. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurutnya, hadis Jabir itu ditaksis oleh sabda Nabi, bacalah apa yang kamu anggap mudah saja. Dia tidak sedang membicarakan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat, tetapi tentang kewajiban membaca yang terkait dengan apa yang telah dikemukakan tadi.
Hanya Jabir al-Ja'fi yang meriwayatkan hadis Jabir tersebut secara marfu, dan hadis yang diriwayatkan secara tunggal seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai hujjah atau argumen. Kata Abu Umar, hadis Jabir tadi itu tidak sahih kecuali yang diriwayatkan secara marfu. Wallahu a'lam bishawab.